Selamat siang, inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya Angga Sibuan. Pemirsa, hari kelima pasca banjir Bali, masih ada 5 korban yang belum ditemukan. Proses pencarian pun terus dilakukan. Tim SAR gabungan kini memperluas area untuk proses pencarian korban. Sementara itu proses pembersihan di sejumlah titik-titik yang terdampak banjir masih terus dilakukan. Di antaranya di pertokoan Jalan Sulawesi, Kota Denpasar Barat. Sementara itu untuk titik lain yang juga terdampak cukup besar adalah di Pasar Badung dan juga Pasar Kumbansari. Hingga hari kelima pasca banjir di Bali, pembersihan puing-puing bangunan juga masih belum selesai. Salah satunya adalah di Jalan Sulawesi, Kecamatan Denpasar Barat. Sudah ada rekan Belinda Firda di sana. Belinda, selamat siang. Apakah aktivitas perekonomian di area ini masih bisa berjalan? Selamat siang Agi dan pemirsa, saat ini di Jalan Sulawesi, Kecamatan Denpasar Barat masih dilakukan pembersihan puing-puing bangunan, dan yang ada di belakang saya ini adalah area pertokoan yang kemarin ketika banjir di hari Rabu dini hari roboh terbawa arus air, dan memang masih membutuhkan waktu yang lama. Ini sejak hari ketiga hingga hari kelima ini pembersihan juga belum selesai karena memang kita mengingat bahwa 3 ruko ini harus dirobohkan keseluruhan untuk pencarian korban yang tertimbun reruntuhan. Dan tidak hanya di area Jalan Tugu Sulawesi, Anggi dan juga pemirsa, bisa saya gambarkan bahwa nanti alat berat ekskavator ini akan turun ke dasar sungai setelah pembuatan jalan menggunakan puing-puing ini, dan nantinya di area sungai Badung di belakang area pertokoan ini juga ada puing-puing bangunan yang masih menutupi aliran arus sungai, dan ini yang menyebabkan sebagian air yang mengalir di belakang area pertokoan ini sedikit meluap melewati batas pinggir. Dan memang proses pembersihan ini masih terus dilakukan, tidak hanya pembersihan puing-puing yang ada di area pertokoan Jalan Sulawesi, namun juga sampah-sampah di sepanjang aliran Sungai Badung. Karena kita mengingat bahwa Sungai Badung ini menjadi salah satu sungai terparah yang menyebabkan kerusakan di sepanjang aliran banjir pada hari Rabu dini hari, dan kami mendapatkan keterangan juga dari tim SAR gabungan, kemudian dari TNI Polri, bahwa pembersihan ini sudah dimulai tadi pagi sekitar pukul 7, dan kira-kira ada puluhan truk sampah yang membawa sampah-sampah yang diambil dari dasar sungai, dan ini masih terus dilakukan, ditargetkan akan rampung 2-3 hari ke depan. Tidak hanya pembersihan hasil atau puing-puing dari banjir, sampah-sampah juga, namun juga perekonomian di area Jalan Sulawesi ini masih belum bisa berjalan, Anggi dan juga pemirsa, karena harus ditutup total dalam proses pembersihan puing-puing bangunan. Namun kalau bisa saya gambarkan, jadi di sisi utara itu adalah Jalan Gajah Mada yang biasanya ini tidak dipadati pedagang. Akhirnya di jam pagi hari, jam 4 pagi atau jam dini hari ini dipadati pedagang untuk sementara, karena Pasar Badung dan juga Pasar Kumbansari yang biasanya digunakan oleh para pedagang ini lumpuh untuk sementara waktu, sehingga aktivitas jual beli ini beralih ke pinggir jalan. Dan terkait bagaimana kondisi di Pasar Badung dan juga Pasar Kumbansari yang terdampak cukup parah, ini pembersihan sudah rampung, Anggi dan juga pemirsa. Dan memang rencananya kemarin kami mendapatkan konfirmasi dari Wali Kota Denpasar, bantuan untuk para pedagang ini akan diserahkan pada hari ini. Namun kami tadi mencoba untuk mengkonfirmasi, ternyata pembagian bantuan kepada para pedagang ini tidak jadi dilakukan hari ini, namun hari ini masih penyelesaian proses administrasi untuk bantuan yang akan diberikan pada hari Senin esok. Dan juga tidak hanya pemberian bantuan, ini ditargetkan bahwa Pasar Badung, Pasar Kumbansari, dan juga area pertokoan di sekitar 2 pasar tersebut ini ditargetkan akan mulai bisa beroperasi pada esok hari, sehingga hari ini dilakukan percepatan untuk pembersihan seluruh area di sekitar pasar ini. Anggi dan juga pemirsa, saya akan juga update bagaimana proses pencarian korban. Memang benar masih ada 5 korban yang belum ditemukan. Hingga hari ini area pencarian juga masih diperluas, namun untuk korban meninggal dunia update yang kami dapatkan ada 17, namun ternyata belum semua ini dijemput atau diambil oleh pihak keluarga. Setidaknya masih ada 6 korban meninggal yang masih dititipkan di sejumlah rumah sakit umum daerah di beberapa wilayah terdampak banjir. Sementara itu untuk pencarian hari ini, Anggi dan juga pemirsa, yang sudah dimulai sejak pagi tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah, ini pencarian tersebar di 3 titik, di antaranya
antaranya ada di Bendungan Tanah Kilap, kemudian di Bendungan Bina Mulia, dan juga di Residence Bukit Tinggi Mengwi. Nah, kalau untuk Residen Bukit Tinggi Mengwi ini mengapa dilakukan pencarian di sana? Karena 2 hari yang lalu ini ada konfirmasi dari keluarga korban bahwa ada 3 anggota keluarganya yang diduga tertimbun reruntuhan bangunan longsor yang terbawa arus air pada Rabu dini hari. Sehingga ini yang menyebabkan area pencarian diperluas, tidak hanya menyisir di sepanjang aliran sungai atau di muara dari sungai-sungai yang ada di sejumlah wilayah Bali, namun juga berfokus pada pembersihan puing di salah satu rumah korban yang terdampak untuk mencari anggota keluarga yang masih belum ditemukan. Sementara demikian kembali ke studio, Anggi. Linda Afida melaporkan dari Denpasar, Bali. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.